Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. NIM 2021 137131127 ingin menjelaskan tugas 1 tentang config VLAN matkul Jarkom. Langsung saja mungkin ke penjelasan pertama, menjelaskan proses masuknya frame serta keluarnya frame melalui ingress dan egress. Kalau ingress itu berarti data masuk. Kalau egress itu berarti data keluar. Di sini saya sudah konfigurasi dari awal. Kita bisa lihat ini datanya kita kirim ke dari PC1 ke PC2. Ini datanya ini egress, data itu keluar melewati switch lalu masuk ke dalam PC2 ingress. Kenapa dia bisa menerima datanya, paket yang kita kirim? Karena di sini itu memakai konfigurasinya itu networknya sama. Yang di sini 10.10.10.1, sedangkan yang di PC2 10.10.10.2. Sama seperti di PC3 ke PC4 bisa successful, ini ke sini successful karena mereka satu network yaitu 192.168.1. Sedangkan misal dari PC1 ke PC4 tidak bisa, dia itu gagal karena mereka itu network beda network ID. Yang satunya 192.168.1, sedangkan yang satunya 10.10 titik 10. Itu saja sudah berbeda kelas IP address-nya. Kan kalau kelas ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ini kelas A dan kelas C sudah berbeda jauh. Mungkin untuk penjelasan berikutnya, eh, setahu saya mungkin mengenai MAC address. Mengenai MAC address yaitu proses switch membentuk MAC address table. Kita cek dulu di sini apakah sudah ada MAC address table. Di sini sudah ada MAC address table. Sebelumnya barusan saya cek MAC address table itu tidak ada. Dikarenakan kita belum mengirim data dari satu PC ke PC yang lainnya atau satu device ke device lainnya. Jadi setiap kali kita mengirim data atau menerima data atau menghubungkan antara device satu dengan device lainnya, yaitu mengirimkan paket dari salah satu ke yang lainnya, maka nanti akan muncul MAC address sendirinya uh, di switch yang awalnya kosong karena tadi saya mencoba dari PC1 ke PC2, PC3 ke PC4 ke PC3, PC3 ke PC5, maka dia keluar MAC address-nya. Coba kita cek lagi. Ya, di sini dengan type dinamik. Semuanya tipenya itu dinamik. Jadi lanjut untuk penjelasan proses ARP. Mungkin kita jelaskan dulu ARP itu apa sih? Menurut saya ARP itu Address Resolution Protocol, sebuah protokol dalam TCP atau IP, protokol suite yang bertanggung jawab dan melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol yaitu MAC address tadi. Jadi dalam jaringan biasanya memang telah diberikan alamat IP kan. Namun alamat hardware itu kayak misal MAC address itu tetap digunakan untuk transportasi data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya atau suatu host ke host yang lainnya. Kalau dalam mikrotik router OS, sebuah router memiliki tabel ARP dan tabel tersebut berisi masukan-masukan ARP. Mungkin masukan-masukan ARP tersebut terdiri dari IP address dan MAC address serta informasi interface mana yang kita gunakan. Jadi untuk fungsi ARP sendiri itu pada jaringan komputer untuk meningkatkan keamanan. Mungkin dalam mikrotik ARP bisa didapat secara dinamik. Namun untuk meningkatkan keamanan, kita dapat memasukkan ARP statik secara manual. Mungkin untuk kita cek saja untuk ARP-nya ada. Bisa dicek di sini ARP-nya ada dari PC2 yaitu 10.10.10.2 dengan tipenya dinamik seperti kita
yang saya jelaskan tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tipenya itu dinamik. Karena masukan ARP bisa didapat secara dinamik. Kecuali kita melakukannya ARP statik secara manual. Coba kita cek juga di PC3, dia pasti ada juga ARP pin A-nya. Ini datang dari mungkin PCK Ares, mungkin PCK Ares juga mirip juga masuk dalam MAC Ares mungkin kalau setahu saya. Ya, PCK Ares mungkin juga MAC Ares karena datangnya ARP ini dari dia itu kan address resolution protocol yang melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol MAC address. Jadi kan tadi kita ngeping dari satu ke dua, mengirim paket dari satu PC1 ke 2, PC4 ke 3, PC3 ke 5, otomatis MAC address terbuat dan ARP-nya pun jadi secara dinamis tadi atau dinamik. Mungkin lanjut untuk ke penjelasan berikutnya, yaitu learning dan forwarding. Mungkin kalau menurut saya sendiri itu learning itu kan mempelajari, yaitu dari si MAC address di dalam switch ini mempelajari yang awalnya dia itu tidak tahu MAC addressnya itu apa. Setelah dia mengirimkan paket dari host satu ke host lainnya melewati switch, maka itu dia mempelajari MAC addressnya atau membuat MAC address yang awalnya tidak ada menjadi ada. Untuk forwarding sendiri itu seperti ini. Switch ini menghubungkan apa ya? Beberapa perangkat atau host. Asalkan kita memakai network yang sama agar bisa langsung di ping dan bisa langsung mengirimkan data. Jadi itu yang namanya forwarding. Misalnya kan dari coba kita pakai simulasi dari sini dari sini ke sini tuh dia tuh pasti gagal. Kenapa gagal? Karena seperti saya tadi yang saya bilang tadi. Karena dia itu berbeda work. Sedangkan eh, agar bisa berhasil mereka itu networknya harus sama. Nah, sedangkan switch ini dia itu pasti mengirimkan ke jaringan yang sama. Mungkin misal dari 10 10 10 kita kirimkan ke host yang networknya itu 192.168.1. Jadi host yang IP networknya itu, maka mereka akan masuk semua. Jadi nanti dicek yang mana dituju. Tetapi di sini gagal semua karena memang berbeda network. Kalau saya coba lagi dari PC1 ke PC2, pasti berhasil. Kenapa? Karena dia eh, networknya itu sama. Jadi dia itu bisa berhasil seperti ini. Kalau misal dari PC3 ke PC5, otomatis mereka akan masuk. Nah, mereka si switch ini mengirimkan paket ke semua perangkat yang terhubung ke dia. Mungkin lebih spesifiknya nanti ke dia ngirim dulu ke semua perangkat, nanti perangkat mana yang sesuai dengan alamatnya itu. Mungkin untuk penjelasan konfigurasi VLAN atau tugas satu hanya bisa sampai di sini saja dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.